Selamat pagi, Bapak Nasuja yang terhormat. Saya, Fadilatila Deva Putra, beserta kelompok saya, akan mempresentasikan hasil diskusi untuk permasalahan logic gate dalam buzzer 3 input dan 1 output. Studi kasus yang diberikan ialah seperti berikut. Suatu perusahaan penyedia permainan di mall meminta perusahaan kami, di mana kami harus membuat sebuah game 3 input dan 1 output. Problematika yang diberikan ialah alat game terdiri dari 1 layar monitor, 3 pemain, dan 1 buzzer. Game tersebut akan dimainkan oleh 3 orang, di mana setiap detik layar monitor akan menampilkan pesan tekan tombol sekarang, dan setiap pemain boleh menekan atau membiarkannya. Aturan permainan adalah jika dan hanya jika 2 dari 3 pemain menekan, maka buzzer berbunyi dan skor bertambah. Problem solving akan dilanjuti oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, saya Benediktus Aditya Pratama dengan NIM 2023071025. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi permainan 3 tombol yang melibatkan 1 layar monitor, 3 tombol pemain, dan 1 buzzer. Ini adalah permainan yang dimainkan oleh 3 orang. Setiap pemain diberikan 1 tombol dan layar monitor akan menampilkan pesan, tekan tombol sekarang. Selanjutnya, permainan ini memiliki aturan unik. Buzzer hanya akan berbunyi jika 2 dari 3 pemain menekan tombol mereka secara bersamaan. Sekarang, saya akan mencontohkan bagaimana permainan ini bekerja. Jadi, di sini terdapat software yang berbasis Python. Saya akan menekan 1 tombol terlebih dahulu. Maka buzzer tidak akan berbunyi dan skor tidak akan bertambah. Jika saya menekan 2 tombol secara bersamaan, maka buzzer akan berbunyi dan skor bertambah. Jika saya menekan 3 tombol secara bersamaan, maka buzzer tidak akan berbunyi dan skor tidak akan bertambah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses problem solving dapat digunakan untuk merancang permainan ini. Yang pertama, kita akan menyatakan kebutuhan pengguna di atas dalam bentuk tabel peta Carnot. Yang kedua, kita akan menuliskan persamaan boolean sebelum penyederhanaan. Yang ketiga, kita akan menggambar sirkuit gerbang logika sebelum penyederhanaan. Yang keempat, kita akan menulis persamaan boolean sesudah penyederhanaan. Yang kelima, kita akan menggambar sirkuit gerbang logika sesudah penyederhanaan. Yang keenam, kita akan membuat daftar komponen yang dibutuhkan oleh kelompok kita untuk merealisasikan sirkuit tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan peta Carnot map. Di tabel peta Carnot map ini terdiri dari 2 variabel, yaitu A aksen dan A yang fungsinya itu sebagai tombol. Jadi kita masuk saja langsung ke tabelnya. Di baris pertama ada A aksen, B aksen, C aksen yang hasilnya 0 karena hasil inputnya adalah 0, 0, 0. Di baris kedua ada A aksen, B aksen, C. Hasilnya 0 karena hasil inputnya adalah 0, 0, 1. Di baris ketiga ada A aksen, B, C. Yang hasilnya adalah 1. Kenapa hasilnya 1? Karena hasil inputnya adalah 0, 1, 1. Di baris keempat ada A aksen, B, C aksen. Yang hasilnya adalah 0 karena hasil inputnya adalah 0, 1, 0. Di kolom kedua ada A, B aksen, C aksen. Hasilnya adalah 0 karena hasil inputnya adalah 1, 0, 0. Di baris kedua ada A, B aksen, C. Yang hasil inputnya adalah 1 karena 1, 0, 1. Di baris ketiga ada A, B, C. Yang hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Karena dia adalah input low. Di baris keempat ada A, B, C aksen. Yang hasilnya adalah 1. Kenapa hasilnya 1? Karena hasil inputnya adalah 1, 1, 0. Ya, sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Aziwi Purnama. Saya akan menjelaskan persamaan Boelan, lalu sirkuit gerbang logika sebelum dan sesudah penyederhanaan. Kita masuk di sebelum penyederhanaan dahulu. Di sini saya mendapatkan persamaan Boelan melalui metode POS. Kenapa melalui metode POS? Karena jika kita melakukan metode SOP mengikat angka 1. Angka 1 di sini tidak ada yang berdekatan, tidak ada yang sejajar, dan tidak ada yang segaris. Jadi kita menggunakan metode POS yang mengikat angka 0. Jadi kalau mengikat angka 0 di sini kita ada di sini 1, 2 dan sini di ujung. Kita dapat persamaan sebagai berikut. A plus B plus C kali A plus B plus C aksen kali A plus B aksen plus C kali A aksen plus B plus C kali A aksen plus B aksen plus C aksen. Nah, ini adalah gerbang logika sebelum penyederhanaan yang kita buat melalui sirkuit VERS. Ini sudah kami lakukan percobaan
Di circuit flash kita masukkan semua input mulai dari 000, 001, 010, 011, 100, 101, dan semuanya hasilnya sama, benar. Lalu kita masuk ke persamaan Boylan sesudah penyederhanaan. Persamaan yang kita dapat melalui metode POS, kita dapat sederhanakan menjadi A plus A kali B aksen kali C plus A kali B kali C aksen plus A aksen kali B kali C. Kita dapat penyederhanaan ini di website boylanalgebra.com. Kalian bisa lihat step-stepnya di sini. Ini adalah tadi persamaan pertama yang kita dapat melalui metode POS. Lalu di bawah ada step-stepnya yang begitu panjang hingga gambar. Jika kami jabarkan video ini sudah cukup 8 menit. Jadi saya akan menyebutkan hukum dan sifat apa yang dipakai dalam step-step penyederhanaan persamaan Boylan. Jadi ada satu sifat, yaitu sifat distributif. Lalu ada 4 hukum: hukum idempotent, lalu hukum assertion, hukum komplement, dan hukum identity. Selanjutnya kita masuk ke sirkuit gerbang logika yang sudah disederhanakan. Ini kita buat juga di web sirkuit flash. Kita sudah cocokkan dengan tabel kebenaran dan hasilnya benar semua. Kita sudah ingin menjabarkan sirkuit gerbang logika sebelum sudah penyederhanaan, tapi waktu tidak memungkinkan karena hanya diberikan waktu 8 menit. Jadi cukup kita berikan gambarnya saja. Baik, seperti itu penjelasannya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ded Farezi. Di sini saya akan menjelaskan daftar komponen yang akan dibutuhkan untuk merealisasikan sirkuit tersebut. Pertama, kita butuh monitor atau tampilan untuk menampilkan pesan tekan tombol sekarang kepada pemain. Monitor dapat berupa LCD atau OLED yang cukup besar untuk dilihat oleh pemain. Lalu kita butuh tombol. Memerlukan 3 tombol yang akan digunakan oleh pemain. Lalu kita membutuhkan buzzer. Kita memerlukan buzzer yang berbunyi jika 2 dari 3 pemain menekan tombol secara bersamaan. Lalu ada sensor tekan tombol. Kita memerlukan sensor tekan tombol yang dapat mendeteksi ketika pemain menekan tombol. Lalu ada sumber daya. Kita memerlukan sumber daya yang memadai untuk menghidupkan layar monitor dan komponen lainnya. Lalu kita memerlukan kabel untuk menghubungkan komponen-komponen tersebut satu sama lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.